Lalu kenapa kitab saya kok tidak hidup? Saya tidak mendengarkan suaranya. Bahkan saya merasa diabaikan, tidak dibimbing. Nah, persoalan besarnya adalah karena kita hidup masih dikendalikan oleh kegelapan pikiran kita sendiri. Itu yang disebut dengan syaiton. Jadi syaiton itu adalah pikiran gelapmu. Yuwaswisu fi sudur, yang suka berbisik di kesadaranmu. Kesadaran sudah muncul. Saya mau bantu orang itu kasihan. Dia kekurangan. Kesadaran udah ngomong begitu. Si pikiran datang lagi, yuwaswisu. Berbisik sama kesadaran. Enak aja. Kan cari uang tuh susah. Udahlah, biarkan saja. Gak usah dibantu. Kan dia juga sebetulnya tanpa dibantu bisa. Dia cuma malas aja. Tuh, pikiran mah suka begitu. Suka begitu enggak? Mana yang kalian ikuti? Dua-duanya bohong besar. Gimana ngikuti dua-duanya? Yang diikuti adalah yang kedua, bukan dua-duanya. Yang kedua. Makanya Allah bilang di Quran, nih ayatnya. Ini surat Al-Fatir ayat 32. Hari ini agak banyak ya ayatnya supaya kelihatan pengajiannya. Summa aurasna kitabal ladzina astofaina min ibadina. Kemudian kitab yang hidup tadi itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kitab ini ternyata hanya diwariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Di antara hamba-hamba kami. Luar biasa. Siapa yang memilih? Siapa yang memilih? Siapa yang memilih? Tuh, ditanya gitu aja pusing. Yang memilih ya kita sendiri, bukan Allah. Kalau kita ingin dipilih, baru Allah memilih. Kan Allah itu hanya akan memilih yang mau dipilih. Kan semua bergantung pada diri kita sendiri. Kita mau jadi siapa, mau jadi apa, ya terserah kita. Allah memfasilitasi apa yang kita mau. Jadi Allah tuh bukan begitu, milih si A tidak milih si B, pilih kasih kalau begitu. Jadi Allah itu menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, kebahagiaan yang sama buat semua orang. Kenapa kita beda? Karena kita sendiri tidak menyodorkan diri untuk dipilih. Makanya Allah tidak memilih. Paham sampai sini? Siapa yang memilih? Mau jadi pewaris kitab? Mau apa tidak? Cukup mau? Gak bisa. Gak bisa. Karena kita harus memulainya. Dari mana kita memulainya? Sudah dikasih tahu ilmunya tadi. Mulainya dari mendengar. Sudah dikasih ilmunya. Setelah mendengar baru ikuti yang didengar. Baru begitunya akan dapat hidayah. Puncaknya jadi ulul albab. Kenal kepada jati diri kita sendiri. Kalau sudah sampai di situ, hidup itu luar biasa. Pokoknya kalau yang saya rasakan, banyak uang juga enak hidup itu. Damai. Yang saya rasakan begitu. Lanjut. Kemudian kitab ini, kitab hidup yang tadi itu, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara
hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, satu. Yang kedua, di antara mereka ada yang pertengahan, asal-asalan. Tapi yang ketiga kata Allah, di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan seizin Allah. Jadi bayangkan oleh kita ya, orang yang diwarisi kitab saja belum tentu hidupnya bahagia. Kalau dia menzolimi yang diwariskan Allah itu, tidak menjaganya, amanah itu tidak dijaganya, dia juga tidak selamat. Apalagi yang tidak diwarisi kitab. Apalagi yang tidak mau mewarisi kitab. Eueuh kahayang. Kumaha tah. Hidup kayak robot biologis. Hanya menjalankan rutinitas tanpa kesadaran. Sholat, sholat. Baca Quran, baca Quran. Tetapi gak ada dampak sama sekali. Kenapa? Tidak punya pengetahuan. Nah, saya bilang tadi ya, kebajikan itu dasar utamanya adalah pengetahuan. Lanjut, terbagi berapa? Yang mewarisi kitab saja terbagi 3. Satu yang mendolimi dirinya sendiri. Suara kebenaran itu sering muncul dari dalam, tapi didolimi oleh dirinya sendiri. Diabaikan. Sudah dibilang dari dalam, jangan korupsi. Hantem saja. Sudah dibilang dari dalam, jangan nyakitin orang. Hantem saja. Sudah dibilang dari dalam, jangan cemburu. Ngaruksak maneh. Lagi di mana? Dengan siapa? Jam berapa pulang? Aduh. Gak puas video call. Jadi yang mewarisi kitab itu terbagi 3. Satu, yang mendolimi dirinya sendiri. Kitab yang hidup itu sama sekali tidak dengarkan. Yang kedua yang setengah-setengah. Kadang lagi waras mendengar. Kadang tidak warasnya. Kumaha aing. Ini al-muqtasid namanya, setengah-setengah. Dan yang ketiga, sabikun bil khairat biiznillah. Sungguh-sungguh dia ingin jadi orang baik. Sungguh-sungguh dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Pilih mana? Pilih mana? Pasti pilih nomor 3. Nah, setiap pilihan itu berisiko. Kira-kira yang paling besar risikonya nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 3 paling besar risikonya. Pilih mana sekarang? Wah, bagus kalau gitu. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Saya tunjukkan kepada mahasiswa saya di kuliah fisika. Kemarin saya ngasih kuliah induksi elektromagnetik. Jadi saya tunjukkan pada mahasiswa ada plat konduktor. Saya gerakkan ke sebelah sini dalam medan magnet. Jadi begitu digerakkan ke sini, ada gaya yang timbul melawan gerakan saya. Kaget mahasiswa. Bisa begitu Pak? Itulah. Dalam hidup tidak ada yang gratis. Kalau saya ingin menggerakkan batang konduktor dalam medan magnet ke sini, akan ada gaya, namanya gaya magnet yang arahnya melawan gerakan dari saya. Itu saya tunjukkan di laboratorium. Kaget mahasiswa. Begitu ya Pak ya hukum alam? Yes, hukum alam begitu. Jadi kalau kalian ingin dapat layanan pendidikan yang mahal, yang bagus, iya mahal.
Jadi saya menghargai demo. Saya bilang sama mahasiswa. Tapi jangan menuntut SPP gratis. Melawan hukum alam. Saya buktikan pakai fisika. Ayo kamu sekarang yang laki-laki ada yang pipis? Saya Pak, WC. Kita kuliah di lantai 4. Habis pipis saya tanya. Pipis ya? Iya Pak. Disiram? Siram Pak. Gimana nyiramnya? Tinggal pencet Pak. Kamu lupa, itu air dari tanah. Bisa naik ke atas itu pakai listrik. Dan listrik bisa jalan pakai pompa air. Dan universitas bayar listrik ke PLN. Satu kali kamu mincit, itu kamu sudah membuang berapa watt listrik. Waduh baru sadar Pak, gak ada yang gratis. Kalau mau gratis air turun dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas harus bayar. Kalian bayar listrik? Yes. Kan air dari tanah diambil sama mesin, dinaikkan ke toren. Kalau sudah dari toren ke bawah gratis. Tapi untuk naikkan air ke atas bayar. Jadi kalau ada yang bilang, saya bisa bikin mesin, tidak usah bayar listrik. Bohong. Melanggar hukum alam. Jadi kalau ingin baju yang nyaman, yang bagus, keluarkan uang banyak. Jangan jadi orang licik. Ingin dapat yang bermutu, ya keluarkan. Karena uang tidak pernah bohong. Ini lucu. Pengen dapat sebanyak-banyaknya, mengeluarkan sesedikit mungkin. Itu sudah mental koruptif. Paham? Paham apa tidak? Ada nggak yang datang ke sini dari jauh langsung celak duduk gratis? Ada? Gak ada. Pasti beli bensin, pasti bayar tol. Wajar? Memenuhi hukum alam? Hukum alam. Jangan melawan hukum alam. Ya, saya tidak pernah menjual ilmu, karena ilmunya bukan ilmu saya. Ilmunya ilmu Allah. Bagaimana ilmu Allah bisa dijual? Menghinakan Allah. Tetapi saya ketika menyampaikan ilmu, kan saya harus menggunakan waktu saya. Betul nggak? Ya, kalian paling juga ganti waktu saya. Itu juga tidak sebanding. Betul nggak? Jadi jangan mengatakan saya beli ilmu karena ilmu punya Allah. Yang ada itu saya mengganti waktu Anda. Gitu. Paham? Karena di semesta tidak ada yang gratis. Gak ada. Mana yang paling berisiko tadi? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 3. Ya, silahkan. Semua yang untungnya besar, risikonya besar. Kalau ingin risikonya kecil, sudah gampang. Kalian bikin bala-bala 10. Bilang dalam batinnya, saya dagang di pinggir jalan, di nu teu payuna, di dahar. Gak ada risiko. Betul gak? Betul apa tidak? Ya itu. Nah ini nih saya kasih tahu, yang ingin risikonya kecil, gak usah pengen yang besar-besar. Karena semua yang besar itu risikonya besar. Ingin Allah yang maha besar, risikonya besar. Ada salah satu jamaah di komunitas saya nulis, bagus tulisannya. Tenang dan damai itu ternyata mahal. Karena tenang dan damai harus dibeli dengan badai yang besar. Dikiranya orang yang tenang dan damai kehidupannya itu tidak ditukar dengan badai yang besar?
Dibeli loh tenang dan damai itu dengan badai yang besar. Karena dia bisa melewati badai besar itu, dia sampai pada titik tenang dan damai. Nah, itulah pentingnya kita menjadi diri sendiri. Yuk, kita hanya bisa menjadi diri sendiri. Setuju? Kapan kita menjadi diri sendiri? Kalau kita sudah mengenal diri sendiri. Sepanjang kita tidak mengenal diri sendiri, sepanjang itu pula hidup kita hanya menjadi orang lain. Lalu apa yang terjadi? Kita sering berisik, kita sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Menjadi orang lain itu adalah kepalsuan. Menjadi pengikut kebanyakan orang menjadikan diri kita semakin tidak asli. Yuk sadari. Selama ini kita menjadi pengikut kebanyakan orang. Da batur oge kitu. Betul enggak? Itu membuat kita semakin tidak asli. Makanya bahasa Inggrisnya just be yourself. Ngerti apa tidak? Bilang dari tadi. Just be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Stay to be your own style. Ngerti apa tidak? Tetaplah kamu dengan gayamu. Ya gaya saya begini. Saya tidak bisa jadi orang lain. Gak bisa. Baju saya begini, ya saya jadi diri saya. Saya senangnya begini. Dan saya nyaman begini. Dan saya bahagia begini. Daripada saya harus berpura-pura jadi orang lain. Ada yang bilang sama saya, kenapa sih ayah guru gak pakai jubah? Terus saya tanya, emang jubah kenapa? Masalah kamu apa? Kan jubah itu pakaian suci. Kata siapa? Di Arab itu tukang nyangkul pakai jubah. Supir pakai jubah. Yang suka ngosok-ngosok di Masjidil Haram pakai jubah. Yang tukang bersihkan masjid pakai jubah. Jubah itu adalah pakaian mereka. Itu bukan pakaian suci. Itu pakaiannya mereka di sana. Mereka itu setiap hari memang pakaiannya begitu. Gitu aja jawaban saya. Kenapa? Katanya saya nggak pakai peci. Kalau saya pakai peci itu saya pusing. Kan kalau naik haji juga, yang ihram itu kan terbuka ininya. Biar terhubung dengan langit. Makanya kalau saya nggak pakai peci, terhubung dengan langit. Gitu maksudnya. Lah ini kan soal gaya, betul nggak? Nah pikiran kita itu sudah terjebak benar salah. Baju gini benar, baju ini salah. Padahal benar salah bukan soal baju. Pikiran kamu yang salah. Ngerti? Masih mending saya pakai baju. Jadi kita ini kalau ingin menjadi diri sendiri, maka tugas kita satu. Kita harus belajar meniti ke dalam. Belajar meniti ke dalam itu berkaitan dengan kesadaran tentang apa yang sedang terjadi dalam tubuh, perasaan sekeliling kita. Jadi kalau orang yang meniti ke dalam diri itu, dia punya kesadaran. Apa yang sedang terjadi dengan tubuhnya, apa yang sedang dia rasakan, bagaimana sekeliling dia. Setiap kita menyaksikan berbagai penderitaan di depan mata,
kita bisa merasakan. Itulah pentingnya meniti ke dalam. Makanya orang yang meniti ke dalam itu hasilnya bisa mendengar dengan ulas asih. Perhatikan saya. Apa indikator kalau kita sudah berhasil meniti ke dalam? Indikator yang pertama adalah bebasnya diri kita dari penderitaan dan kita pun bisa membebaskan penderitaan orang lain. Itu hasilnya yang saya rasakan. Kalau kita sukses meniti ke dalam, satu, kita bisa membebaskan penderitaan kita. Yang kedua, kita bisa membantu orang lain yang menderita supaya bebas dari penderitaan. Makanya para nabi, para rasul itu yang pertama mereka lakukan adalah membebaskan dirinya dari penderitaan. Setelah itu dia keluar, dia lepaskan jubahnya. Kemudian mereka membantu orang-orang lain yang menderita supaya bebas dari penderitaan. Hadirin, banyak manusia punya segalanya. Punya segalanya. Tetapi masih menderita secara mendalam. Akibat apa? Dia tidak memiliki kedamaian. Dia tidak memiliki kasih sayang. Sehingga mereka sulit untuk bahagia. Banyak gak manusia yang gampang marah? Bahkan melakukan tindakan kekerasan di saat mereka mendapatkan yang tidak diharapkan. Inilah yang disebut dengan penderitaan diri. Nah, sekarang belajar mendengar dengan ulas asih. Tetapi sebelum itu saya kasih tahu. Kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenali kemarahan, kecemburuan, dan rasa putus asa kita kalau kita tinggal sendirian di hutan. Betul? Jadi ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita akan dapat mengenali berbagai jenis emosi yang diderita oleh kita. Sehingga kita dapat mengenali dan mencoba melihat sifat kita yang sesungguhnya. Dan kalau kita sudah tahu sifat kita yang sesungguhnya, baru kita bisa mengatasi sifat kita. Yuk, sekarang saya kasih contoh. Ibu lagi sendiri di rumah. Bisa nggak mengenali emosi-emosi ibu? Nggak bisa. Ibu hanya bisa mengenali emosi ibu pada saat ibu bertemu dengan segala kontradiksi yang dihadirkan orang. Contoh, berinteraksi dengan anak. Saat anak melakukan yang ibu tidak suka, kelihatan emosi ibu? Ketika suami melakukan yang tidak ibu suka, kelihatan kemarahan ibu? Jadi ternyata untuk melihat karakter diri kita yang asli, kita perlu orang lain. Jadi kalau begitu saya tanya, kita bertemu dengan banyak orang itu bagus apa jelek? Bagus kalau tahu ilmunya. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, di masjid ini semua kelihatan seperti sabar, seperti soleh, seperti adem, betul nggak? Seperti pendiam, karena yang ngomong saya. Aslinya kalian itu ketika kalian berhadapan dengan orang, di situ jenis-jenis emosimu itu akan kelihatan. Paham? Sayang sekali, selama ini kita tidak bisa mendengar dengan welas asih. Yuk lihat saya semua. Salah satu meningkatkan kesadaran kita adalah mendengar dengan penuh welas asih. Mendengar secara mendalam untuk mengerti penderitaan mereka yang sedang menderita. Sudah bisa mendengarkan penderitaan orang yang sedang menderita? Karena kalian belum bisa mendengar penderitaanmu sendiri ketika sedang menderita,
kalian tidak sukses mendengar penderitaan orang lain? Bisa mendengarkan enggak penderitaan orang yang terus-terus menyakiti kita? Jangan dikira loh, orang-orang yang menyakiti kita terus-menerus itu menderita. Makanya jangan dimusuhi. Mereka itu menderita. Orang-orang yang terus-menerus mencari-cari kesalahan kita, mereka itu menderita. Orang yang tidak bahagia dengan kebahagiaan kita, mereka itu menderita. Bisa nggak mendengarkan penderitaan mereka? Kalau tidak bisa mendengar, sekarang cobalah kamu menyakiti orang lain. Lo dengarkan penderitaan kamu saat kamu menyakiti orang lain. Cobalah kamu mengatakan kata-kata buruk pada orang lain dan dengarkan penderitaan jiwamu. Akan terkejut, ternyata saat saya sedang mengeluarkan kemarahan pada orang lain, saya kira saya sedang mengeluarkan semua energi negatif pada diri saya. Tidak, saya sedang memupuk ego saya sendiri. Ternyata saya sedang ngasih makan pribadi saya yang buruk. Makanya menjadi sangat gampang kita marah. Sederhana ibu, bapak. Ketika ibu bapak sedang marah-marah, coba dengarkan penderitaan bapak ibu sendiri. Dengarkan itu. Kita akan terkejut. Oh ternyata marah itu membuat saya menderita. Wajah jadi jelek. Jantung berdetak lebih cepat. Napas ngos-ngosan. Kepala pusing. Ini pengalaman kan? Dari mulut yang monyong ini keluar kata-kata yang menjijikan. Dan ketika keluar kata-kata yang menjijikan itu menyinggung orang lain. Orang lain terbakar oleh kemarahan kita. Jadi kita dalam hidup ini lalu menciptakan begitu banyak penderitaan buat diri sendiri dan orang lain. Saya heran ya, ada orang yang hobinya marah. Sebelah sini, terutama sebelah sini, hobinya marah. Coba saya kasih tahu. Dengarkan penderitaanmu dengan penuh welas asih. Dengarkan jeritan batinmu yang sedang menderita di dalam. Besok-besok saya gak mau lagi marah. Setelah mendengarkan jeritan batin di dalam, jeritan jiwa, diri asli kita yang menderita gara-gara kita menyimpang dari sifat jiwa kita. Disitulah orang akan berhenti. Makanya dengarkan semua penderitaanmu dengan penuh welas asih. Yang suka cemburu sebelah sini. Coba dengarkan. Saat kalian sedang cemburu, penderitaanmu seperti apa? Panas. Betul? Memikirkan yang tidak. Menghayal yang tidak. Yang belum tentu itu dilakukan oleh orang lain. Terus dibakar dengan hayalan, pikiran, diizinkan. Saat sedang begitu, dengarkan penderitaanmu. Dengarkan penderitaan. Kalau setelah mendengarkan penderitaan itu masih cemburu, saya nggak tahu lagi harus ngasih tahu kalian dengan cara apa. Saya sudah habis. Gak ada cara lagi yang lain. Karena apa?
Apa yang saya sampaikan pada kalian itu sudah saya alami. Apa saya dikira belum pernah marah? Pernah. Dan saya kemudian ketika marah saya dengarkan penderitaan jiwa saya. Ternyata jiwa saya merintih di dalam, menangis. Dan saya mendengarkan tangisan jiwa saya sendiri. Saya sedang meluapkan emosi-emosi saya tadi. Setelah itu saya nggak mau lagi. Saya menyiksa batin saya sendiri, menyiksa diri sejati saya. Bahkan ketika saya mendengarkan dengan penuh welas asih, saya dengarkan penderitaan itu dengan penuh welas asih. Saya menangis mendengarkan penderitaan diri saya. Makanya saya kalau lihat orang lain marah itu bukan marah, bukan pengen marah. Saya merasakan penderitaan dia. Bukan pengen nyubit. Bukan. Saya mencari cara gimana caranya supaya dia tidak marah. Saya pernah suatu saat di jalan, ya terjadi senggol-senggolan mobil saya. Saya keluar. Dia mau marah, begitu mau marah. Udah Pak, semua yang terjadi di kecelakaan ini saya bayar. Saya tidak mau diskusi tentang siapa benar siapa salah. Karena pasti akan menimbulkan kemarahan. Langsung potong kompas. Semua saya ganti. Kalau saya bawa uang, saya keluarkan uang saat itu juga. Biar puas. Tidak terjebak benar salah. Kita diskusi berkepanjangan di jalan, bikin jalan jadi macet. Karena apa? Saya merasakan penderitaan orang yang marah itu. Saya dengarkan dengan welas asih. Tetapi kalau kita tidak bisa mendengar dengan welas asih, orang lain marah, kalian akan jauh lebih marah lagi. Itulah kalian. Lalu menciptakan begitu banyak penderitaan. Nih saya kasih tahu. Yang sebelah sini. Kalau suamimu sedang marah-marah, peluk saja. Peluk. Ya, kasih rayuan gombal sedikit. Gombal lah saat itu. Bukan malah jadi marah, bukan. Karena apa? Karena kita sudah terlatih mendengar penderitaan kita saat kita marah. Jadi kalau ada orang lain marah itu malah justru kita sayang sama dia. Kita mendengarkan penderitaan batinnya. Makanya supaya tidak keterusan menderita, yuk kita keluarkan rumus jitu kita. Supaya saat itu kemarahannya. Kalau saya sudah ngasih ilmu sedalam ini, kalian masih marah-marah, saya nggak tahu lagi. Harus ngasih tahu kalian dengan cara apa. Udah habis cara saya. Ini cara yang sangat canggih. Dan ini sudah terbukti oleh saya sendiri. Saya sendiri. Tuh istri saya tuh yang paling cantik di sini. Saya bicara ini di depan istri saya. Karena kita sudah pengalaman. Sama-sama pernah menderita. Lalu saling merasakan penderitaan itu. Lalu kita cari cara. Gimana caranya supaya kita tidak menyakiti diri kita dan menyakiti pasangan kita. Ya sudah, akhirnya kita saling memahami. Daripada marah, lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan, lebih bagus memahami. Karena kamu dengan saya berbeda. Tugas kita dalam perkawinan ini saling menerima dan menghormati perbedaan itu. Jangan pengen sama. Coba kalian dengarkan ketika kalian tersinggung. Mudah tersinggung, dengarkan penderitaan batin. Dengarkan itu. Menderita. Ketika kalian sakit hati, dengarkan penderitaanmu. Dengarkan.
Lalu akan timbul, ini sakit hati berasal dari mana ya? Ketemu jawabannya, sakit hati bukan dari orang lain. Sakit hati karena saya memasukkannya ke dalam hati. Kalau gitu, besok-besok apapun yang terjadi di luar, saya tidak akan masukkan ke dalam hati saya. Kemarin saya sudah merasakan, begitu dimasukkan ke hati, sakit hati. Dan saya sudah merasakan betapa menderitanya ketika saya sakit hati. Ini penting yang buat tukang sakit hati. Yang sebelah sini. Coba rasakan penderitaan kita ketika kita merasa sebagai korban. Coba rasakan. Kita mengeluh sini, mengeluh sana, merasa orang lain jahat sama kita. Dan kita merasa sebagai korban. Rasakan penderitaannya. Dengarkan penderitaannya. Setelah kita mendengarkan penderitaannya, saya tidak mau lagi menderita seperti ini. Cari jalan keluarnya. Ketemu ilmunya. Ternyata di alam semesta tidak ada orang lain. Di alam semesta yang ada satu-satunya adalah diri saya. Saya sakit hati, salah saya. Saya menderita, salah saya. Saya sedih, salah saya. Karena saya mengizinkannya. Bukan orang lain. Dan mulai sekarang saya sadar, saya tidak bisa mengendalikan orang lain di luar saya. Saya punya kuasa mengendalikan diri saya. Saya tidak bisa menutup mulut orang lain. Bau. Saya hanya bisa menutup telinga saya. Tidak bau. Oh, ternyata kesalahan saya sudah saya tahu. Selama ini saya mencoba menutup mulut orang lain. Tapi saya membuka lebar-lebar telinga saya. Padahal itu mulut punya orang. Ini telinga punya saya. Saya hanya punya kendali mengendalikan yang punya saya. Saya tutup telinga saya, biarkan orang lain mau mengatakan apa. Saya tidak akan berubah dengan apa kata orang tentang diri saya. Karena saya sudah menjadi diri saya sendiri. Keren gak kalau gitu? Ini udah nyampe nih. Jadi inti dari mendengar dengan welas asih itu sebetulnya kita mencoba mendengar penderitaan kita sendiri, lalu kita membebaskan penderitaan kita, sekaligus kita pun ikut andil membebaskan penderitaan orang lain. Nabi Muhammad ketika dihujat, malah beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka. Mereka melakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu ilmu yang aku sampaikan. Makanya banyak orang yang alhamdulillah baik sama saya. Menghujat saya itu ini. Saya doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya sudah bisa merasakan penderitaan para penghujat. Sehingga saya doakan semoga mereka berhenti menderita. Ini yang disebut dengan tepo saliro. Ini yang disebut dengan belajar merasakan orang lain dan diri kita satu kesatuan yang tidak terpisah. Asik gak kalau hidup kayak gitu? Coba terapkan ya, terapkan. Karena buat apa saya bicara 2 jam panjang-panjang kalau semua yang saya sampaikan ini tidak dilakukan. Sehingga nanti para sahabat semua menjadi orang-orang yang bijak. Orang bijak berbicara karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Nih saya kasih tahu ya, marah itu saya menderita. Maka mulai sekarang saya pun sudah tidak tertarik untuk marah-marah. Karena saya sudah merasakan penderitaan saya. Oh gitu, pengalaman. Bijak.
Belum diamalkan, belum apa-apa. Oh tadi saya dapat kajian. Katanya kalau marah itu menderita. Makanya kalian jangan marah ya. Bodoh itu. Belum diamalkan, belum dibuktikan, sudah disampaikan pada orang lain. Stop membicarakan sesuatu yang kita tidak mengalaminya, yang tidak kita merasakannya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.